أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk bab Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Untuk kegiatan awal, tolong kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya. Kita luruskan niat, kita belajar karena Allah Ta'ala dan karena mengikuti apa yang sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat laki-laki dan umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Kita sama-sama berdoa ya nak. Doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, surat Al-Maidah artinya adalah hidangan. Penjelasannya terdapat di ayat ke-112. Sedangkan total ayat surat Al-Maidah ada 120. Pada ayat ke-112 dikatakan bahwa pengikut Nabi Isa alaihi salam meminta makanan diturunkan oleh Allah dari langit. Luar biasa ya. Di sana mereka meminta, tapi kemudian Nabi Isa menjawab, bertakwalah kalian jika kalian memang orang yang beriman. Tapi makanan tetap diturunkan, makanan dari langit, luar biasa, asik, enak pastinya ya. Nama lainnya adalah surat Al-Qud yang artinya perjanjian. Ada di ayat pertama dijelaskan. Merupakan surat kelima, surat Al-Maidah surat kelima, termasuk surat Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Di sini ada ayatnya, surat Al-Maidah ayat 2. Tapi di sini juga ada pada bagian bawah, yaitu ada garis ya. Ada garis. Nanti untuk apa garis ini akan saya jelaskan nanti ya. Saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. La tuhillu sya'airallah, la tuhillu sya'airallah, dan janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, dan janganlah kalian melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiya, dan janganlah kalian mengganggu hadiah. Hadiah itu adalah hewan-hewan kurban. Walal qalaid, dan janganlah kalian mengganggu hewan-hewan kurban yang sudah ditandai ya. Wala amin, dan janganlah pula kalian mengganggu orang ya. Janganlah kalian mengganggu orang-orang yang berkunjung al-baital haram, ke baital haram. Baital haram maksudnya rumah suci ya. Yabtaghoon
fadlam min rabbihim, yang mencari karunia dari Rabb-nya, maksudnya mencari rizki, berdagang. Waridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Wa idza halaltum, dan apabila, wa iza itu dan apabila, halaltum telah halal ya, fastadu, maka berburulah. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, kita dilarang untuk berburu ya. Tapi setelah selesai, maka kita boleh berburu binatang ya. Wala tajrimannakum, dan jangan sampai kebencianmu, syana'anu qaumin, pada suatu kaum ya, karena kaum tersebut saddukum, menghalangimu, anil masjidil haram, dari kita di Masjidil Haram, an ta'tadu, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Jadi kita benci sama orang gitu ya. Ini umat para sahabat Nabi. Jadi ini untuk sahabat Nabi khususnya dan kita pada umumnya, jangan sampai karena kebencian kita pada suatu kaum, karena kaum tersebut menghalangi kita masuk ke Masjidil Haram, membuat kita mengganggu mereka sampai melampaui batas gitu ya. Wa ta'awanu, dan tolong-menolonglah, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu, dan janganlah tolong-menolong, 'alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jadi kita hanya boleh tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, tapi kita tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, sangat berat siksaannya. Nah, sedangkan asbabun nuzulnya dari surat Al-Maidah, yaitu tentang Hatim bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah membawa makanan untuk dijual. Dia masuk Islam agar dagangannya laku. Akan tetapi setelah keluar dari Madinah, dia kembali murtad, keluar dari Islam. Dan pada bulan Zulqa'dah ya, yaitu termasuk bulan haram, Al-Bakri ini kembali lagi ke Madinah. Wah, mendengar itu para sahabat berniat untuk mencegahnya untuk datang ke Madinah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Sampai akhirnya para sahabat menurunkan niatnya untuk menghormati bulan haji itu. Habis Zulqa'dah kan Zulhijjah gitu ya. Masuk ke bulan haji. Dan ada pesan pokok untuk di dalam surat Al-Maidah ayat kedua ini, yaitu orang yang beriman dilarang, satu, melanggar syiar-syiar Allah. Kenapa maksud dari melanggar syiar-syiar Allah? Yaitu segala amalan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam beribadah ya. Yang kedua, kita dilarang untuk melanggar kehormatan bulan haram. Ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketiga, kita dilarang mengganggu binatang hadyu dan qalaid, tadi binatang kurban dan yang telah ditandai untuk kurban. Kita dilarang mengganggu orang yang datang ke Baitullah. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Hati-hati ya, kita nggak boleh tolong-menolong dalam hal ini. Nah, tugas untuk kalian adalah menulis dan menghafal surat Al-Maidah ayat 2. Tapi hanya yang digaris bawahi tadi saja ya. Tadi kan digaris bawahi itu ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya.